Sebuah sedan mewah yang terparkir terbakar di kawasan Senopati, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Minggu dini hari. Petugas pemadam kebakaran langsung berupaya memadamkan api. Api padam setengah jam kemudian. Belum diketahui pasti penyebab dari kebakaran ini, namun diduga api muncul dari korsleting listrik pada bagian mesin. Beruntung tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini. Namun arus lalu lintas dari arah Senopati menuju Tandian sempat mengalami kemacetan yang cukup panjang. Bus medali emas jurusan Malang Merak ini terbakar di jalur poros Pantura, Lamongan, Jawa Timur Sabtu sore. Kobaran api dan asap hitam pekat membuat warga dan para pengendara panik. Dua mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Namun api cepat membesar dan seluruh bagian bus ludes terbakar. Menurut sopir bus, api berasal dari bagian mesin yang diduga mengalami korsleting listrik. Mesin belakang, dan api udah menyala. Akhirnya saya berhenti, saya lihat api besar di belakang. Saya kan ngamatin penumpangnya dulu, saya buka sama barang-barangnya. Setelah itu kita nggak bisa padami karena api udah besar ya, mesin. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun jalur poros Pantura Lamongan sempat mengalami kemacetan panjang. Dari Lamongan, Jawa Timur dan Jakarta, Abdul Wahid, Rizky Falupi, Ainus melaporkan. Tiga gembong narkoba jaringan Helen kembali diringkus polisi. Kalau Gubernur Maluku Utara Benny Laos meninggal dunia akibat speedboat yang ditumpanginya terbakar. Kita P3 di dalam. Halo, selamat pagi pemirsa. Edis Pagi kembali hadir melengkapi informasi Anda pagi hari ini. Selain tiga berita umat tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya Galuh Pandu. Dan saya Cika Mutazam, dan pemirsa inilah iNews Pagi selengkapnya. Kita awal informasi pagi ini pemirsa. Tiga gembong narkoba jaringan bandar narkoba Helen dari Jambi tiba di Barreskrim Polri pada Sabtu malam untuk pemeriksaan lebih lanjut. Tiga anggota jaringan bandar narkoba Helen asal Jambi, yakni T, A, dan M, digiring petugas ke gedung Korps Bayangkara. Ketiganya bungkam dan dikawal ketat para petugas. Rencananya, T, A, dan M langsung diperiksa intensif. Sebelumnya, tiga kaki tangan jaringan bandar narkoba Helen, yakni T, A, dan M, diterbangkan dari Jambi menggunakan pesawat GA135 pada pukul 17.45 Sabtu sore. T, A, dan M jadi perhatian pengunjung dan penumpang pesawat di Bandara Sultan Taha Jambi. Kabitumas Polda Jambi Kombes Pol Muria Prianto menyebut T, A, dan M merupakan bandar narkoba di mana ketiganya masih bersaudara dengan bandar narkoba Helen yang tertangkap di Jakarta. Sejauh ini, tim gabungan telah menangkap total 9 orang yang merupakan sindikat narkoba jaringan Helen. Direktorat Tindak Pidana Narkoba Barreskrim Polri dengan Ditres Narkoba Polda Jambi, tim gabungan tersebut telah mengamankan kembali tiga orang yang merupakan bagian dari kelompok yang sudah diamankan kemarin, ya, dengan inisial
T, A, dan M. Ya, T, A, dan M. Semuanya diamankan di Jambi, dibawa ke Jakarta, ke Barreskrim Polri untuk dilakukan. Dua kakak beradik luka serius usai dianiaya seorang preman di kawasan Kebonjeruk, Jakarta Barat. Usai melukai korban, pelaku kabur dan masih diburu polisi. Deris dan Rizky, dua kakak beradik menjadi korban penganiayaan seorang preman di Jalan Harun Sukabumi Utara, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Kedua korban mengalami luka sayatan senjata tajam di bagian wajah dan leher. Ibu korban menuturkan saat kejadian pelaku datang ke rumahnya meminta uang jatah preman dengan alasan untuk membeli rokok. Mendengar ibunya dipalak, kedua korban keluar dari dalam rumah. Sempat terjadi cekcok antara korban dan preman hingga berujung penganiayaan menggunakan senjata tajam. Usai melakukan penusukan, pelaku langsung melarikan diri. Kamu minta jatah buat apa gitu ya? Kamu itu sebagai apa? Nonjok duluan tuh ke samping belakang, ke belakang ya, ke samping belakang dia ngambil semacam pisau itu. Seorang korban saat ini masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Pelni, Jakarta Barat akibat luka serius di bagian leher. Keluarga korban berharap aparat kepolisian segera menangkap pelaku karena sudah sangat meresahkan. Dari Jakarta, Miftol Gani, Ainus melaporkan. Aksi pencurian ban serep truk terjadi di ruas Jalan Tol Cipali, Kabupaten Majalengka dan viral di media sosial. Kini salah satu pelaku yang berhasil diamankan harus mendekam di ruang tahanan Polsek Gempol Cirebon Jumat siang. Izin komandan dilaporkan dari kilometer 156 jalurnya Bandung untuk Kijang 04 Jabar 18 Cipali diduga melakukan pengejaran diduga kendaraan pencurian. Aksi kejar-kejaran ini terjadi di ruas jalan tol kilometer 156 Cipali, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Petugas kepolisian Salantas PJR Tol Cipali ini berusaha mengejar mobil komplotan pelaku pencurian ban serep yang kerap terjadi di ruas tol Cikopo, Palimanan. Dia pada lari, kendaraan ditinggal, dia pada lari, pelakunya ke sawah. Hei, berhenti kamu! Dia pelaku pada lari ke sawah, tolong bantuannya. Pelaku yang mengendarai mobil minibus ini berupaya kabur dari pengejaran petugas dengan melarikan diri keluar area jalan tol. Berhasil mencuri ban serep sebanyak 2. Pelaku 5 orang lari ke sana. Para sawah, berhenti! Dari hasil pengejaran, petugas berhasil mengamankan seorang pelaku serta sejumlah barang bukti di dalam mobil. Sebelumnya, petugas yang sedang patroli curiga dengan gerak-gerik tersangka di KM 153. Para pelaku diketahui sedang mencuri ban serep truk yang sedang terparkir di bahu jalan tol. Kemudian berhenti, lalu mengambil dengan cara mencongkel, kemudian membuka dengan peralatan yang telah mereka siapkan, kemudian mengambilnya dan lalu masuk ke dalam tol. Kini petugas kepolisian sektor Gempol masih melakukan pengejaran terhadap 4 pelaku yang melarikan diri. Dari Cirebon, Jawa Barat, To Iskandar, Ainus melaporkan. Pemirsa, beredar video sekumpulan warga beramai-ramai mendatangi serta membakar semua perabotan rumah milik salah seorang warga di Rejang Lebong. Ya, aksi ini lantaran warga kesal, ia tersebut kerap mencuri di lingkungan sekitar. Inilah video aksi para warga di Kelurahan Karanganyar, Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu saat mendatangi rumah salah satu warga yang diyakini masyarakat setempat kerap melakukan aksi pencurian di lingkungan sekitar. Masa yang geram membobol pintu serta membakar seluruh perabotan yang ada di dalam rumah hingga tak tersisa. Mana yan? Ambian. Betul kau? Apa itu? Sabu. Pakai berapa? Kau yang beli? Duit kau? Sudah, penuh kau kan? Meski lolos dari amukan warga, namun pelaku berhasil diamankan polisi tak lama usai kejadian.
Polisi mendapati pelaku menyimpan sabu yang disembunyikan di sebuah pot di salah satu rumah warga. Para korban yang juga tertangkap pelaku mengaku resah. Diketahui pelaku beraksi berulang kali dan hasil uang kejahatan digunakan untuk membeli sabu. Siapa baik ini, bayi barang apa baik, banyak motor baik, segi tabung, kami situ pun tabung sering. Sering dicuri tabung gitu ya, Bu? Tabung bukannya kami baik minyak, jadi pokoknya apa baik dicuri. Motor itu kemarin Jambinya Ibu. Ada sering. Iya sering kan jadi meresahkan masyarakat sih kok. Meresahkan masyarakat. Nah itu. Kini pelaku diperiksa intensif oleh petugas guna proses hukum lebih lanjut. Dari Rejang Lebong, Bengkulu, Widodo Waluyo, Ainus melaporkan. Sepasang suami istri berkewarganegaraan Australia ditangkap karena membuka praktik prostitusi berkedok spa di Bali. Bahkan pelaku turut memperkerjakan anak di bawah umur. Pasangan suami istri berkewarganegaraan Australia berusia 50 dan 44 tahun ini terpaksa mendekam di rumah tahanan Polda Bali usai terlibat praktik prostitusi. Keduanya adalah pemilik usaha spa di kawasan Jalan Mertasari, Kerobokan Kelot Kuta Utara yang tidak hanya menawarkan jasa pijat, tetapi juga jasa prostitusi dari para terapisnya dengan tarif 1 hingga 2,5 juta rupiah per sesi. Bahkan Pak Sutri ini melibatkan anak di bawah umur sebagai terapisnya. Menawarkan pijit dengan berbagai sensasi, ya, sensasi dan memiliki harga yang berbeda-beda, dari harga 1 juta sampai dengan 1.900.000 yang di flame, kemudian yang di pink pilis itu antara 1 juta sampai dengan 2.500.000 tergantung dari treatment yang ditawarkan, ya. Kemudian diperlihatkan terlebih dahulu terapis-terapis yang akan melakukan pekerjaannya dengan tentunya menggunakan pakaian yang sangat-sangat minim. Untuk mengelabui petugas, awalnya jasa pijat berdiri dengan izin pijat tradisional. Tidak hanya pemilik spa, 4 karyawannya berperan sebagai direktur, general manager, dan resepsionis juga turut ditetapkan sebagai tersangka. Dari Denpasar, Bali, Indra Ari, iNews melaporkan. Seorang warga dengan gangguan jiwa menyerang warga di Gempong, Bukit Guru, Kecamatan Raya Bakong, Aceh Utara. Akibat kejadian ini warga mengalami luka tusukan senjata tajam. Empat warga Gampong Bukit Buru, Kecamatan Payabakong, Aceh Utara dirawat di RSUD Cut Mutia usai diserang seorang warga dengan gangguan jiwa dengan senjata tajam. Keempat korban Hama Budiman Hussein dan M. Iqbal mengalami luka di beberapa bagian tubuh. Kejadian bermula saat pelaku A berusia 31 tahun menyerang para korban dengan sebilah pisau secara membabi buta. Para korban tidak bisa membela diri karena pelaku menyerang secara tiba-tiba. Kenapa dia melakukan penikaman? Nggak tahu, mungkin ini ada dendaman sama kawan-kawan ini, nggak tahu. Apakah dia memang gila atau? Dengan tiba-tiba dia datang. Pertama dia yang kena tusuk. Lalu orang itu yang bela, itu lagi kena tusuk. Apa benar dia gila itu? Mungkin. Ya. Kalau nggak gila mana ada yang buat begitu. Pelaku berhasil ditangkap dengan bantuan masyarakat setempat dan langsung dibawa ke Mapolsek Payabakong guna pemeriksaan lebih lanjut. Belum diketahui motif pelaku menganiaya para korban. Dari Aceh Utara Aceh, Muhammad Jafar Yusuf, iNews melaporkan. Kuasa hukum para terpidana dan mantan terpidana dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki, Titin Prilianti diperiksa Mabes Polri guna dimintai keterangan atas pelaporan dugaan penganiayaan dan rekayasa kasus oleh Ibtu Rudiana. Ya, dari pemeriksaan yang dilakukan, kuasa hukum menunjukkan beberapa bukti adanya tindakan kekerasan dan rekayasa kasus di tahun 2016 lalu. Kasus pembunuhan Vina dan Eki yang hasil sidang peninjauan kembali para terpidana tinggal menunggu keputusan dari Mahkamah Agung kini mulai memasuki babak baru.
Yang teranyar, kuasa hukum para terpidana menjalani pemeriksaan dari Bareskrim Polri guna dimintai keterangan atas dugaan penganiayaan dan rekayasa kasus yang dilakukan Ibtu Rudiana pada kasus pembunuhan Vina dan Eki 2016 silam. Dalam pemeriksaan yang digelar Rabu lalu, kuasa hukum membeberkan sejumlah bukti adanya penganiayaan, antara lain foto-foto terpidana yang dalam kondisi penuh luka di bagian muka dan badan. Selain itu, Bareskrim juga memeriksa sejumlah saksi lain. Dalam keterangan yang disampaikan di hadapan penyidik, kuasa hukum menyampaikan 5 pasal yang menjadi dasar untuk melaporkan Ibtu Rudiana. Pelaporan yang dimaksud adalah adanya dugaan yang dilakukan oleh terlapor Bapak Rudiana mengenai beberapa pasal, diantaranya 422, yaitu pegawai negeri yang memakai orang lain untuk diminta keterangannya dengan cara penyiksaan. Begitulah sederhananya supaya mudah dipahami. Kemudian juga 351 mengenai penganiayaan yang dilakukan diduga oleh Bapak Rudiana terhadap ke-7 terpidana. Kemudian juga mengenai perampasan kebebasan pasal 333 yang diduga dilakukan oleh Bapak Rudiana. Kemudian juga perbuatan tidak menyenangkan pasal 335, kemudian juga 242 memberikan keterangan di bawah sumpah yang sebenarnya itu merupakan sumpah palsu. Sementara itu, usai menjalani serangkaian sidang peninjauan kembali atau PK, ke-7 terpidana dan mantan terpidana Saka Tatal hingga saat ini masih menunggu keputusan dari Mahkamah Agung. Mereka berharap agar PK dapat dikabulkan sehingga ke-7 terpidana dapat bebas. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahudin, iNews melaporkan. Mobil ambulans yang tengah membawa pasien menabrak pembatas jalan di Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Informasinya kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di iNews Pagi.